Amin. Ketua kelas silakan pimpin berdoa dulu. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Biar kita lebih semangat, gimana kalau kita yel-yel dulu? Ya, Bu. Siap. Oke. Kelas 9? Siap. Kelas 9? Siap. Kelas 9 gimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 9 dan semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah jadi kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami siap dan kami paham. Tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih ya. Masih semangat? Sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Apa pengertian perdagangan internasional? Ibu. Oke, Dewi. Proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih atas dasar kesepakatan bersama dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Oke, baik. Tepuk jempol dulu buat Dewi. Tepuk jempol. Baik, masih ingat ya. Kemudian faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional? Oke, kelompok 2. Perbedaan sumber daya alam. 2. Perbedaan kualitas sumber daya manusia. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk pengertian ekspor impor. Saya Bu. Ibu. Oke, Siska. Ekspor menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Impor membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Baik. Jadi sudah paham ya kalian materi yang kemarin? Ya, Bu. Oke. Untuk materi hari ini materinya sama, perdagangan internasional. Sub materinya manfaat perdagangan internasional dan hambatan perdagangan internasional. Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini sudah membentuk kelompoknya masing-masing? Sudah, Oke, kalau sudah, jadi kelompok 1 di tiap-tiap kelompok ada ketua kelompok. Di tiap-tiap kelompok ada ketua kelompok dan ada 2 sub kelompok. Jadi nanti diskusinya kalian tidak mengunjungi kelompok lain, tapi di kelompoknya masing-masing. Oke? Oke. Oke. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Silakan kalian kelompok 4. Ini LKPD sama LKPD kelompok sama LKPD individu. Silakan dibuka dibagikan. Silakan dibuka LKPD. Oke, selanjutnya kalian
kalian amati gambar yang ada di buku paket atau bahan ajar yang sudah dibagikan. Gambar 1.4 itu tentang rumitnya perdagangan internasional. Nah, setelah itu kalian amati, kalian kumpulkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian nanti kalian diskusikan. Oke, dikasih waktu 5 menit. Kalian amati gambar 1.4. Gambar 1.4. Kemudian kalian cari informasi atau fakta yang ada di buku yang kalian amati. Kemudian kalian identifikasi. Dikasih waktu 5 menit. Yang keempat, paham? Silakan diamati ini. Oke, sudah selesai ya? Ya, Bu. Oke, selanjutnya kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Tadi ada 2 subkelompok. Di dalam satu kelompok ada 2 subkelompok. Silakan diskusikan. Jadi ketua kelompok itu menengahi apabila di antara kelompoknya ada perbedaan pendapat. Kemudian ketua kelompok juga nanti yang menyimpulkan. Silakan ketua kelompok menyimpulkan hasil diskusi. Ibu kasih waktu kalian 5 menit. Silakan kalian diskusikan. Oke, Ibu rasa sudah cukup? Silakan. Baik, sekarang kalian presentasikan masing-masing kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, mulai dari kelompok 1. Silakan. Hasil diskusi kelompok 1. 1. Manfaat perdagangan internasional. A. Meningkatkan kesejahteraan. B. Memperluas kesempatan kerja. C. Terciptanya kekerabatan. D. Terjadinya hubungan bilateral dan bilateral. 2. Kebijakan perdagangan internasional. A. Kebijakan di bidang ekspor, tarif, subsidi, dumping, diskriminasi harga. B. Kebijakan di bidang impor, larangan impor kuota. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Oke, kelompok 2. Silakan. Coba jelaskan kebijakan tentang kuota air dan politik dumping. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor impor barang dari suatu negara. Tarif kebijakan pajak atas barang ekspor impor. Politik dumping kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Oke, gimana kelompok 2? Bu. Yang lain? Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Masih
meningkatkan kualitas produk. Keempat, mengurangi biaya produksi. Ada tanggapan mungkin dari kelompok yang Ada, Bu. Ada. Oke, kelompok 3 silakan. Coba jelaskan mengapa perdagangan internasional itu membawa dampak meningkatkan lapangan kerja. Karena dengan meningkatnya kegiatan produksi, maka dapat meningkatkan hasil sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan atau lapangan kerja. Oke, gimana kelompok 3? Paham, Bu. Paham? Paham. Kelompok 4 paham? Paham. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Hasil diskusi kelompok 3, hambatan perdagangan internasional. A. Perbedaan nilai mata uang. B. Melakukan kebijakan perdagangan. C. Kebijakan peraturan lembaga ekonomi internasional. Cara mengatasi dampak negatif perdagangan internasional. Memperlakukan sistem kebijakan perdagangan internasional. A. Pengenaan bea masuk. B. Tarif impor. C. Pajak. D. Subsidi usaha lokal. Oke, silakan. Ada tanggapan? Ada, Bu. Silakan. Kelompok. Mengapa melakukan kebijakan perdagangan itu menjadi penghemat perdagangan internasional? Karena tujuan kebijakan pemerintah itu adalah untuk melindungi produksi dalam negeri yang disebut blokirasi. Misalnya, kuota itu merupakan membatasi jumlah ekspor impor barang. Tarif itu kebijakan pajak atas barang ekspor impor. Paham? Paham, Bu. Yang lain juga ya? Ya, Bu. Mana masih semangat? Ayo. Kita lanjutkan ke kelompok 4. Silakan. Hasil diskusi kelompok 4. Kebijakan perdagangan internasional tujuannya: 1. Melindungi industri dalam negeri yang baru tumbuh. 2. Menekan kesempatan kerja. 3. Menambah pendapatan negara. 4. Meningkatkan variasi produk. 5. Memperbaiki neraca perdagangan pemerintah. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Ya, Bu. Ya, silakan. Mili. Tolong jelaskan mengapa tujuan kebijakan perdagangan internasional yang nomor 1 melindungi industri dalam negeri. Bahwa tujuannya untuk melindungi industri atau produksi dalam negeri salah satu contoh pemerintah Indonesia yang menggunakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari China agar harga kain tersebut menjadi mahal sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Baik, gimana? Kelompok 1? Paham. Paham semua? Paham. Jadi dari hasil diskusi dan presentasi kalian tadi, maka disimpulkan bahwa manfaat perdagangan internasional itu banyak ya. Di antaranya setiap negara dapat memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa tujuannya? Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas barang di negara tersebut. Kemudian setiap negara juga dapat melakukan perdagangan dengan negara lain. Paham ya? Paham. Bentuk kegiatan perdagangan internasional itu ada dua, kegiatan ekspor dan impor. Jadi kegiatannya itu tidak semudah dengan kegiatan perdagangan di dalam negeri. Jadi kegiatan perdagangan internasional itu lebih sulit dan lebih komplit, lebih rumit, seperti halnya yang kalian lihat di gambar 1.4. Kenapa ada hambatan? Ya karena adanya peraturan. Jadi ada kebijakan dari pemerintah sehingga pajak harus membayar pajak. Kemudian kuota barang yang mau diekspor atau diimpor
dibatasi sehingga negara itu mengalami hambatan. Sama halnya dengan perdagangan di dalam negeri ya. Untuk melakukan perdagangan internasional sama halnya dengan di dalam negeri. Mereka harus mempunyai kesepakatan antara yang menjual dan yang membeli, antara yang mengekspor dan yang mengimpor barang itu harus ada kesepakatan. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Sekarang Ibu mau tanya ke kalian, apa yang kalian dapatkan setelah kalian mempelajari materi hari ini? Coba Aura. Kami mengetahui manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Baik, Dewi dapat mengetahui manfaat perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, sikap apa saja yang kalian kembangkan setelah kalian mendapatkan materi hari ini? Saya, Bu. Oke, Andre. Meningkatkan pengetahuan ilmu dan teknologi. Baik, meningkatkan ilmu dan pengetahuan teknologi. Selanjutnya, hal apa saja yang menurut kalian sulit dipahami? Saya, Bu. Sana, kelompok 3. Tentang kebijakan perdagangan internasional. Oke, jadi kelompok sana mengatakan bahwa sulit memahami kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap perdagangan internasional. Ya, karena memang sangat rumit ya untuk melakukan perdagangan internasional. Oke, baik. Sekarang kalian Ibu kasih tugas mempelajari materi yang selanjutnya. Jadi di rumah kalian tugasnya mempelajari materi yang akan disampaikan minggu depan. Sehingga minggu depan kita diskusikan lagi sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk. Ya. Paham? Oke. Selanjutnya kalian silakan kerjakan LKPD kelompok dan LKPD individu. Ibu kasih waktu 5 menit. LKPD kelompok dan LKPD individu. Silakan dikerjakan. Yang kurang paham boleh ditanyakan. Seperti yang kemarin. Ini LKPD yang individu silakan diisi sesuai dengan yang kalian mau. Silakan diisi. Yang individu jangan lupa diisi juga ya. Oke, baik, sudah selesai. Sudah selesai semua. Silakan bantu ketua kelas kumpulkan LKPD. Silakan dikumpulkan. Jangan lupa nama.
sudah kelompok 4 ya, belum ya? Kelompok 4 sudah? Jadi materi selanjutnya itu interaksi antar negara ASEAN dan negara lain. Interaksi ASEAN dan negara lain. Oke, baik anak-anak, Ibu rasa sudah cukup. Ibu akhiri dulu. Mudah-mudahan untuk pertemuan dan minggu yang akan datang kita masih diberi kesehatan. Amin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.